Bayangkan kamu sedang melayang di luar angkasa. Tidak ada suara, tidak ada angin. Di bawahmu hanya bumi yang berputar pelan. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Oksigen turun, tekanan berubah, sistem error. Dan koneksi ke bumi terlambat 15 menit. Sekarang, pertanyaannya, siapa yang bantu kamu ambil keputusan dalam 60 detik pertama? Jawabannya bukan manusia, tapi AI. Dan hari ini, kita akan bongkar kenapa astronot sangat bergantung pada artificial intelligence, bukan karena keren, tapi karena itu soal hidup dan mati. Astronot yang tinggal di International Space Station mengorbit bumi dengan kecepatan 28.000 km per jam. Satu kesalahan kecil bisa fatal. Tidak ada bengkel, tidak ada teknisi darurat, tidak ada tombol restart kehidupan. Di bumi, kalau AC rusak, kita kepanasan. Di luar angkasa, kalau sistem pendingin rusak, itu masalah serius. Karena itu, semua sistem dipantau 24 jam oleh AI. AI membaca ribuan parameter, tekanan udara, kadar oksigen, karbon dioksida, suhu, radiasi. Kalau manusia yang monitor manual, astronot bisa stres sebelum sarapan. Manusia punya intuisi, tapi manusia juga punya lelah. AI tidak capek. Lembaga seperti NASA mengembangkan sistem AI untuk mendeteksi anomali sebelum masalah muncul. Contohnya, AI bisa membaca pola tekanan udara yang tidak biasa. Astronot mungkin belum sadar, AI sudah mengirim peringatan. Itu namanya predictive maintenance. Bayangkan, mobil kamu bisa bilang, mesin kamu akan rusak 3 hari lagi kalau tetap begini. Itulah yang AI lakukan di luar angkasa. Kalau misi menuju Mars, sinyal bisa delay 4 hingga 20 menit satu arah. Artinya, kalau astronot bertanya, ini kabel mana yang dipotong? Jawaban bisa datang 40 menit kemudian. Terlambat. Karena itu, AI harus mampu mengambil keputusan otonom. Perusahaan seperti SpaceX menggunakan AI untuk pendaratan roket otomatis, navigasi presisi, koreksi arah real-time. Kalau roket setinggi gedung bisa mendarat tegak lurus, itu bukan keberuntungan. Itu algoritma machine learning, sensor fusion, dan kontrol presisi. Kalau manusia yang kontrol manual, tangan bisa gemetar. AI tidak punya tangan, jadi tidak gemetar. AI tidak berdiri sendiri, ia bekerja lewat robot. Robot dengan computer vision bisa mengenali objek, memprediksi lintasan benda melayang, membantu perbaikan eksternal. Bayangkan, baut kecil terlepas saat spacewalk. Di bumi itu cuma baut jatuh. Di orbit, itu peluru mini berkecepatan tinggi. AI menghitung trajektori dalam milidetik. Manusia masih mikir, itu apa? Di luar angkasa semuanya terbatas. Air didaur ulang, air disaring ulang, energi dihitung detail. AI membantu mengatur distribusi listrik, memaksimalkan panel surya, mengatur penggunaan baterai, mengoptimalkan konsumsi oksigen. Di bumi, boros listrik bikin tagihan naik. Di luar angkasa, boros listrik bisa bikin sistem gagal. AI memastikan tidak ada pemborosan. Karena di luar angkasa, efisiensi bukan gaya hidup minimalis, itu syarat bertahan hidup. Ini bagian yang jarang dibahas. Astronot bisa mengalami isolasi ekstrim, gangguan tidur, stres berat. AI bisa menganalisis nada suara, pola tidur, perubahan perilaku untuk mendeteksi tanda burnout atau depresi. Bukan menggantikan manusia, tapi memberi sinyal lebih awal. Karena kadang, masalah paling berbahaya bukan mesin rusak, tapi pikiran yang mulai lelah. Apakah AI akan menggantikan astronot? Tidak. AI menghitung cepat, manusia memberi makna. AI membaca data, manusia membuat keputusan moral. Kolaborasi manusia dan AI adalah masa depan eksplorasi luar angkasa. Tanpa AI, misi lebih lambat, lebih mahal, lebih berisiko. Dengan AI, manusia bisa melangkah lebih jauh. Dan mungkin suatu hari nanti, manusia pertama yang berjalan di Mars tidak berjalan sendirian. Ada AI yang bekerja dalam diam. Karena di luar angkasa, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cerdas memanfaatkan teknologi.